Shalom Bapak Ibu, Shalom anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, bersyukur untuk hari ini kita boleh merayakan ibadah perayaan Paskah SD El Shaddai Mulia. Nah, anak-anak semua, tahu nggak apa arti dari Paskah itu? Ayo, siapa yang tahu? Nah, di sini Ibu akan jelaskan sedikit apa itu Paskah. Nah, Paskah itu identik dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus setelah kita merayakan Jumat Agung ataupun kematian Tuhan Yesus. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti ibadah ini. Namun sebelumnya, anak-anak semua, mari mempersiapkan diri. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, Allah pemilik hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk hari ini kami boleh merayakan ibadah perayaan Paskah SD El Shaddai Mulia. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pengorbanan Tuhan di kayu salib. Bahkan hari ini Engkau boleh bangkit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan dimanapun kami berada, Tuhan yang selalu pimpin kami, hingga perayaan kami ini boleh selesai dan boleh terpenuhi dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan menyanyikan sebuah lagu persekutuan kita yang berjudul Anak Allah Yesus namanya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Terpujilah
kepada kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Hendaklah kita bersyukur untuk setiap pengorbanan Tuhan. Oleh karena itu, kita bernyanyi karya terbesar. Hanya ku temukan di
Shalom buat kita semuanya. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kabar kita semua baik, dahsyat, luar biasa, hebat. Puji Tuhan, beberapa hari yang lalu kita telah memperingati momen kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Dan pada hari ini, Sekolah El Shaddai Mulia memperingati Paskah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur padamu buat pagi hari ini, di mana karena kuasa darah-Mu kami ada sampai saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bekerjalah Engkau Tuhan dalam setiap pribadi kami masing-masing, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah Tuhan, apa yang hamba sampaikan sesuai dengan tuntunan Tuhan, sehingga firman yang hamba sampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baiklah buat kita semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk tepuk semangat. Semuanya bersiap-siap, kita akan tepuk semangat. 1, 2, 3, ya. Tepuk semangat. Semangat. Puji Tuhan, saya berharap kita semangat untuk mendengarkan kabar baik tentang Paskah. Saya mau bertanya buat kita semua, apa itu Paskah? Dan saya berharap anak-anak sekolah El Shaddai Mulia sudah mengerti apa arti Paskah. Karena beberapa hari yang lalu saya tanya kepada sekolah minggu, masih ada saja anak-anak yang belum mengerti. Ketika saya menanyakan pertanyaan ini, apa itu Paskah? Ada satu anak yang menjawab bahwa Paskah itu mencari telur. Paskah itu lomba makan kerupuk. Paskah itu memasukkan paku ke dalam botol. Satu anak ini hanya bisa mengingat momen Paskah itu adalah hiasan-hiasan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin untuk merayakan Paskah. Tetapi saya di sini mau mengingatkan kita kembali bahwa arti Paskah itu adalah kita merayakan atau mengingat momen kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa sih Tuhan Yesus harus disalibkan? Dan kenapa Tuhan Yesus harus mati demi manusia? Dan saya mau mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan pencipta. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan dunia ini. Kita bisa melihat dari manusia pertama yang Tuhan ciptakan, yaitu Adam dan Hawa. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Di awal tersebut Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa agar mereka tidak memakan buah pengetahuan jahat. Karena di taman itu ada buah pengetahuan baik dan buah pengetahuan jahat. Seketika berjalannya waktu, Hawa pergi mengelilingi taman. Dan ketemulah Hawa dengan ular yang menyerupai, dan dia adalah iblis. Dan iblis merayu Hawa untuk memakan buah pengetahuan jahat. Bagaimana iblis merayu Hawa? Iblis meniru apa yang disampaikan firman Tuhan. Iblis tahu tentang firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan karena dia ingin mau bertahta atas tahtanya Tuhan. Makanya dia mau mengajak setiap apa yang sudah Tuhan ciptakan umat-umatnya agar berdosa. Dan iblis merayu Hawa dengan meniru apa yang Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa dengan menyesatkan tiruan-tiruan yang Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa. Dan seketika waktu itu Hawa pun tertarik dengan hasutan iblis si ular itu. Dan Hawa memakan buah itu. Dan Hawa memberikan buah itu juga kepada Adam.
dan Adam juga memakannya. Dan Tuhan pun murka terhadap Adam dan Hawa karena mereka tidak mendengarkan apa yang telah Tuhan perintahkan di awal pertama sekali di saat mereka ditempatkan di Taman dan Eden. Adam dan Hawa pun jatuh ke dalam dosa karena dia telah melanggar perintah firman Tuhan. Oleh karena itu, saya mengambil cerita dari Adam dan Hawa bahwa mengingat kembali bahwa manusia berdosa pertama kali adalah dari Adam dan Hawa. Sehingga kita memiliki juga berdosa. Tetapi dengan keberdosaan kita, Tuhan telah selamatkan kita. Makanya itu, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia. Karena apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Karena Tuhan Yesus cinta sama semua anak-anaknya. Tuhan Yesus memberikan kasih karunia kepada anak-anaknya untuk kita tidak hidup di dalam dosa lagi. Untuk kita hidup diperbaharui lebih lagi. Agar kita dimerdekakan oleh Kristus dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita renungkan sejenak. Kita adalah manusia berdosa. Kita banyak memiliki kekurangan. Kita selalu mendukakan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Yang harusnya kita disalibkan, yang harusnya kita disiksa, dicambuk, sampai berdarah-darah, yang seperti anak-anak bisa lihat melalui film yang sudah banyak beredar di YouTube tentang cerita kematian Tuhan Yesus disalibkan sampai kebangkitannya. Harusnya kita yang menanggung itu, tetapi karena Tuhan cinta sama kita, Tuhan cinta sama saya, Tuhan mau menyelamatkan manusia dari berdosa itu. Sehingga kalau ada yang menanya, apakah kamu sudah hidup selamat? Dengan imanmu, katakan bahwa saya sudah hidup selamat. Karena Tuhan telah menebus dosa-dosa saya untuk saya hidup lebih lagi berkenan di dalam Tuhan. Dengan dahsyat dan luar biasanya yang kita ketahui, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tetapi Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Pada hari ketiga, dengan kematiannya Tuhan Yesus bangkit. Wow, Tuhan Yesus bangkit itu sangat luar biasa. Secara logika kita itu bertanya-tanya, kenapa Tuhan Yesus bisa bangkit? Tetapi itulah, Tuhan Yesus punya maha kuasa, kemahakuasaan yang luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat kemahakuasaannya Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dalam cerita firman Tuhan, Tuhan Yesus dimasukkan ke goa dan itu adalah kubur Tuhan Yesus. Dan kita melihat bahwa perempuan yang bernama Maria Magdalena dan teman-teman lainnya, perempuan lainnya, pergi ke kuburan Yesus dan mereka melihat bahwa batu itu sudah terbuka. Dan mereka heran dan mereka masuk bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada. Dan datanglah malaikat menghampiri Maria Magdalena dan perempuan lainnya dan mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan telah bangkit. Dan mereka terheran-heran. Setelah itu mereka keluar dari gua itu. Dan mereka pergi kepada rasul-rasul untuk menyampaikan bahwa Tuhan telah bangkit. Tetapi Petrus, dia kaget, tidak percaya. Dan dia membuktikannya pergi ke kubur Yesus. Ternyata Tuhan Yesus tidak ada ditemukan di situ. Dan Tuhan pun menampakkan diri kepada mereka semua bahwa Tuhan telah bangkit dari kematiannya. Tahukah kamu mengapa Yesus bangkit? Yesus bangkit untuk menyatakan bahwa dia hidup.
Dia bangkit untuk memberikan pengharapan akan kehidupan kekal bersama Allah. Coba kita perhatikan di Yohanes 11 ayat 25. Semua, saya berharap anak-anak membaca Alkitab ini di rumahnya masing-masing. Kita akan membaca firman Tuhan. Di Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, barang siapa setiap kita anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan itu kepada kita. Karena Tuhan adalah Maha Kuasa yang mati dari kebangkitannya. Yang perlu kita ketahui, kebangkitan Yesus membuktikan Dia Tuhan yang berkuasa atas maut. Dia sanggup ubah dan baharui hidup kita. Dari kita yang penuh dosa, yang tidak layak, tetapi Tuhan sudah layakkan kita saat ini. Tinggal kita mengerjakan keselamatan itu sampai Tuhan menjemput kita kedua kalinya. Perhatikan anak-anak semuanya. Kebangkitan Yesus memberi jaminan kehidupan yang kekal. Yesus memberikan jaminan yang kekal kepada kita. Jika kita mau percaya dan berharap kepada Tuhan. Coba kita buka Efesus 2 ayat 4-6. Saya akan bacakannya kepada kita semua. Efesus 2 ayat 4-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi melalui firman Tuhan ini mengatakan bahwa oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Oleh karena itu kita harus tetap terus bersyukur, memperingati bahwa Tuhan telah berkorban untuk anak-anaknya. Karena Dia cinta sama kita semua. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan kehidupan yang kekal bagi orang-orang percaya. Oleh karena itu, anak-anak yang saya kasihi dan kita semua Bapak Ibu Guru, biarlah di zaman yang sekarang ini, kita mau terus memperbaharui hidup kita, agar hidup kita semakin lebih lagi layak di hadapan Tuhan. Kita harus bisa mengingat pengorbanan Yesus yang sungguh luar biasa, telah memberikan pembebasan kepada setiap kita, agar kita bisa hidup sampai saat ini, untuk mengerjakan keselamatan yang daripada Tuhan. Yang perlu kita perhatikan lagi, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kematiannya diterima oleh Bapa sebagai penebusan untuk dosa-dosa manusia. Jika Yesus hanya sekedar mati dan tidak bangkit, anak-anak, hal itu berarti pengorbanannya belum memadai, belum sempurna. Akibatnya, dosa manusia tidak diampuni dan tidak akan ada kebangkitan. Tetapi, karena telah terbukti dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa di kayu salib Tuhan mengatakan, saya disalibkan dan saya akan bangkit pada hari ketiga. Dan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan sampaikan benar-benar terjadi. Bahwa Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Sangat luar biasa bukan Tuhan kita? Yang kita bisa perhatikan bahwa kalau manusia mati, pasti dikubur dan tidak akan bangkit lagi. Betul kan? Nah, tetapi Tuhan kita yang dahsyat, Dia mati, tetapi bisa bangkit lagi. Ada ayat firman Tuhannya. Dan Tuhan mati, dan Dia bangkit, tetapi tidak mati lagi anak-anak. Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Ayatnya itu tertulis di
Roma 6 ayat 9 sampai 10. Ayo anak-anak, kita buka Alkitab kita biar kita mengerti dan semua yang disampaikan ini adalah sesuai apa yang Tuhan sampaikan di firman Tuhan ini. Kita buka Roma 6 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakannya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dikatakan di ayat 10 bahwa kematian Tuhan adalah kematian terhadap dosa, dan Tuhan mati sekali dan tidak mati lagi selama-lamanya. Tuhan telah bangkit, telah hidup sampai saat ini, agar setiap kita manusia mengerjakan keselamatan itu. Tuhan mau melihat setiap anak-anaknya harus berbalik untuk mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin dari kita masih manusia kekurangan, manusia yang masih banyak melakukan kesalahan. Tuhan masih menunggu kita. Tuhan memberikan kasih karunia yang luar biasa kepada kita untuk kita mau berbalik ke jalannya Tuhan. Yang terakhir, dalam firman Tuhan ini, bahwa kebangkitan Yesus memberi hidup yang penuh pengharapan. Kita bisa baca di 1 Petrus 1 ayat 3-6. Saya akan bacakannya kepada kita semua. Demikian firman Tuhan dengan perikop pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Buat kita semuanya, kita telah dibebaskan oleh belenggu-belenggu dosa. Oleh karena itu kita harus merdeka di dalam Tuhan. Kita harus ada kemenangan di dalam Tuhan. Kita harus selalu hidup di dalam kemenangan tersebut. Walaupun kehidupan kita saat ini banyak pencobaan-pencobaan yang kita alami. Banyak masalah-masalah yang kita alami. Rintangan-rintangan apapun itu. Kita jangan mau putus semangat. Kita jangan mau bersedih lama-lama. Kita harus ingat bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Dan kita punya pengharapan yang luar biasa. Kita berserah kepada Tuhan agar hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, momen Paskah ini, biarlah kita semakin lebih lagi sungguh-sungguh untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk lebih lagi meninggalkan dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita buang sedikit demi sedikit. Kita undang Roh Kudus agar Roh Kudus pimpin kita meninggalkan setiap dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita. Karena Tuhan telah memberikan keselamatan bagi kita. Karena dalam pujian mengatakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dalam pujian ini mengingatkan kita bahwa karena salib Kristus kita hidup. Karena salib Kristus kita menang. Sehingga kita harus hidup dalam keselamatan. Mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur padamu buat hari ini telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sudah luar biasa dalam hidup kami. Biarlah kami pada saat ini mau mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama-Mu, kami akhiri pemberitaan firman Tuhan, dan kami lanjutkan aktivitas kami berikutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada beberapa poin yang perlu kita ingat bahwa Tuhan Yesus sangat cinta dengan kita. Maka itu Tuhan Yesus mau menebus dosa kita, rela disalibkan untuk menyelamatkan kita. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kita bebas dari dosa, bebas dari maut, dan bebas dari iblis. Dan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segalanya. Nah, dengan cinta Tuhan kepada kita, apa yang menjadi respon kita untuk Tuhan Yesus? Untuk itu, untuk meresponinya, mari kita bernyanyi Besar Cinta Yesus. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, kita bersyukur telah di penghujung acara ibadah Paskah kita hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur padamu buat siang hari ini Tuhan telah menyertai ibadah Paskah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus yang memberkati ibadah kami sehingga kami merasakan sukacita dan damai sejahtera dalam ibadah Tuhan. Dan pada hari ini kami mau berdoa buat setiap guru-guru yang ada di El Shaddai. Biarlah Tuhan pakai secara luar biasa lebih lagi untuk menjadi berkat. Dan kami juga berdoa buat anak-anak murid yang ada di El Shaddai. Biarlah Tuhan pakai mereka menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan dan generasi-generasi melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga orang tua murid-murid yang ada di El Shaddai. Biarlah berkati pekerjaan mereka, usaha yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan yang melindungi setiap keluarga anak-anak murid El Shaddai dengan penyertaan Tuhan. Dan kami serahkan juga Tuhan aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai. Biarlah Tuhan yang menuntun jalan kami agar kami melakukan jalan yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan berpisah satu sama lain dengan teman-teman seiman kami. Dan kami akan kembali di hari-hari berikutnya dengan keadaan sukacita. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya kita terima berkat Tuhan.
Terimalah kasih karunia Allah Bapa yang menyertai setiap kehidupan kita dan memberkati seluruh hidup kita, baik pribadi dan keluarga kita masing-masing, sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita dengan setia. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah kita telah selesai dan selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah anak-anak. Selamat Paskah Bapak Ibu.